Pak, pernah nggak sih lo ngerasa kayak hidup itu kayak lomba lari? Semua orang berlomba-lomba ngejar tujuan. Ada yang ngejar karier, ada yang ngejar materi, ada juga yang sibuk ngejar validasi orang lain. Dan lucunya, makin kita ngejar, makin capek juga kita rasanya ya. Pernah terpikir nggak, gimana kalau hidup tanpa tujuan besar? Apakah itu justru bisa bikin kita lebih bahagia? Kelihatannya kontroversial, tapi coba kita bahas dari berbagai sisi, Pak. Siapa tahu ada sudut pandang baru yang bikin hidup kita jadi lebih ringan. Hidup tanpa tujuan mengurangi tekanan yang tidak perlu. Lo pasti pernah ngerasain, ketika kita menetapkan tujuan besar, beban itu langsung terasa. Tujuan yang kita buat, entah itu ingin punya karier cemerlang, punya rumah besar, atau menjadi seseorang yang diakui orang lain, seringkali datang dengan ekspektasi yang tinggi, baik dari diri kita sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Nah, masalahnya, kalau ekspektasi itu nggak terpenuhi, perasaan gagal biasanya muncul. Bahkan lebih buruk lagi, kadang rasa gagal itu malah bikin kita kehilangan kepercayaan diri dan makna hidup. Sebaliknya, tanpa tujuan besar, hidup itu jadi lebih ringan. Kita nggak lagi terikat sama standar yang ditentukan oleh masyarakat atau bahkan diri kita sendiri. Bapak bisa fokus pada apa yang ada saat ini, tanpa harus memikirkan apa yang harus dicapai di masa depan. Dan dengan itu, tekanan berkurang drastis. Bayangkan begini, Pak. Kalau lo jalan-jalan tanpa rencana, tanpa perlu sampai di tempat tertentu, Bapak justru bisa menikmati perjalanan. Bisa berhenti dimanapun, bisa lihat pemandangan, atau coba pengalaman baru tanpa rasa terburu-buru. Hal yang sama berlaku dalam hidup. Tanpa tujuan besar, kita lebih punya ruang untuk menikmati setiap momen kecil tanpa dihantui rasa bersalah atau takut dianggap tidak sukses. Lagi pula, siapa yang bilang sukses itu harus berupa pencapaian besar? Kebahagiaan sebenarnya seringkali muncul bukan dari mencapai tujuan besar, tapi dari keseharian yang sederhana. Misalnya ngobrol santai dengan keluarga, duduk di teras sambil ngopi, atau sekadar menikmati udara segar di pagi hari. Semua itu mungkin tampak sepele, tapi kalau dipikir-pikir, bukankah momen-momen kecil ini yang membuat hidup terasa lebih manusiawi dan damai? Tanpa tekanan untuk mencapai sesuatu yang besar, lo juga punya lebih banyak energi emosional untuk hal-hal yang lebih berarti. Contohnya, lo jadi lebih perhatian pada hubungan dengan orang-orang sekitar. Atau lo jadi lebih peduli sama kesehatan fisik dan mental, karena tidak lagi kelelahan mengejar sesuatu yang mungkin sebenarnya tidak lo butuhkan. Jadi Pak, bukannya hidup tanpa tujuan itu artinya hidup sembarangan. Tapi lebih ke arah hidup dengan fokus pada kebebasan, menikmati momen, dan menerima apa adanya. Mungkin, tanpa tujuan besar, lo justru bisa menemukan kebahagiaan di tempat-tempat yang selama ini tidak disadari. Hidup itu bukan kompetisi. Lo pernah nggak, Pak, ngerasa kalau hidup ini kayak lomba maraton tanpa garis finish? Kita sibuk banget ngebandingin diri sama orang lain. Siapa yang lebih sukses, siapa yang lebih kaya, atau bahkan siapa yang lebih dihormati. Padahal kalau dipikir-pikir, siapa sih yang sebenarnya jadi lawan kita? Nggak ada kan? Hidup itu bukan soal siapa yang lebih dulu sampai, atau siapa yang punya lebih banyak. Tapi kalau terus-terusan ngelihat ke lawan, di sebelah, kita jadi lupa nikmatin apa yang sebenarnya kita punya sekarang. Tanpa tujuan besar yang terus-terusan nge-push kita buat lebih dari orang lain, hidup jadi terasa lebih ringan, Pak. Lo nggak perlu repot-repot ngebandingin pencapaian lo sama orang lain. Fokusnya jadi balik ke diri sendiri, ke apa yang bikin lo bahagia dan nyaman. Ketika lo nggak ngerasa harus bersaing, lo jadi punya waktu lebih banyak buat memahami diri lo sendiri, buat ngerasain kebahagiaan yang nggak bergantung sama validasi orang lain. Kompetisi, kalau terlalu diutamakan, justru bikin kita nggak damai. Lo jadi nggak pernah puas, Pak, karena selalu ada orang yang kelihatannya lebih baik. Tapi kalau lo berhenti ngelihat hidup sebagai kompetisi, lo bisa ngelihat bahwa masing-masing orang punya jalan hidupnya sendiri. Nggak ada gunanya ngejar jalur hidup orang lain kalau itu malah bikin lo capek atau nggak bahagia. Hidup itu tentang perjalanan lo, bukan soal menang atau kalah. Jadi Pak, kenapa harus ngerasa hidup ini perlombaan? Dengan berhenti mikirin siapa yang lebih dari siapa, lo bakal nemuin kedamaian yang sebenarnya. Lo bisa fokus buat jadi versi terbaik dari diri lo sendiri, tanpa harus repot ngikutin standar atau ekspektasi orang lain.
Karena pada akhirnya, hidup itu bukan soal siapa yang lebih unggul, tapi siapa yang lebih menikmati perjalanannya. Fokus pada proses, bukan hanya hasil. Lo tahu Pak, banyak orang sering banget salah kaprah soal kebahagiaan. Mereka berpikir bahwa kebahagiaan itu cuma ada di garis akhir, di hasil akhir yang mereka capai. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, bukannya kebahagiaan itu justru ada di prosesnya. Misalnya nih, kalau lo hobi masak, lo pasti tahu betapa nikmatnya menikmati momen saat lo lagi potong bahan, ngeracik bumbu, atau sekadar ngicipin masakan di tengah jalan. Hasil akhirnya penting sih Pak, tapi yang bikin pengalaman itu berarti justru langkah-langkah kecil di sepanjang prosesnya. Kadang tujuan besar malah bikin kita kehilangan momen-momen kecil yang sebenarnya bisa bikin hati lebih puas. Kita jadi terlalu sibuk mikirin hasil akhir, apakah sesuai ekspektasi atau enggak, sampai lupa untuk menikmati perjalanan menuju ke sana. Tanpa tujuan besar yang terus menghantui, lo lebih punya ruang buat fokus pada apa yang lo lakuin saat ini. Lo bisa lebih santai dan menikmati prosesnya, tanpa ngerasa ada tekanan harus sempurna atau takut gagal. Nah, dengan fokus pada proses, lo juga jadi lebih menghargai usaha lo sendiri, Pak. Lo nggak cuma ngelihat hasil akhirnya doang, tapi juga ngelihat bagaimana lo berkembang di sepanjang perjalanan. Misalnya lo lagi belajar bikin sesuatu yang baru, kayak masakan yang belum pernah lo coba sebelumnya. Mungkin hasilnya nggak langsung sempurna, tapi lo sadar bahwa proses nyobain, gagal, dan coba lagi itu jauh lebih bermakna daripada sekadar hasilnya doang. Jadi intinya Pak, hidup tanpa tujuan besar itu bukan berarti nggak ada arah, tapi lebih ke membebaskan diri lo buat menikmati setiap langkah yang lo ambil. Lo nggak perlu nunggu sampai tujuan akhir buat merasa bahagia. Dengan fokus pada proses, lo bisa nemuin kebahagiaan dalam hal-hal sederhana yang sering kita anggap remeh. Karena siapa bilang perjalanan itu harus punya tujuan besar supaya terasa berarti? Menghindari burnout atau keletihan mental. Lo pasti sering dengar cerita orang yang kerja mati-matian buat ngejar tujuan besar, tapi akhirnya malah jatuh ke fase burnout, Pak. Hidup jadi penuh tekanan, pikiran gak pernah berhenti mikirin target, dan badan pun ikut ngasih sinyal kelelahan. Semua itu gara-gara obsesi buat mencapai sesuatu yang kadang-kadang gak sebanding sama harga yang harus dibayar. Nah, kalau lo gak terlalu kaku sama tujuan besar, hidup jadi lebih santai. Lo gak perlu terus-terusan memaksa diri buat lari tanpa henti. Burnout seringkali muncul karena kita lupa satu hal penting, istirahat. Kadang kita ngerasa waktu istirahat itu buang-buang waktu, karena gak langsung menghasilkan sesuatu. Tapi faktanya Pak, justru di momen lo istirahat, otak dan tubuh lo mulai recharge. Tanpa tujuan besar yang terus ngedorong lo buat produktif, lo bisa ngasih ruang buat diri lo bernapas. Lo jadi bisa fokus ke hal-hal sederhana yang bikin lo happy, kayak jalan-jalan sore, baca buku, atau sekadar menikmati kopi tanpa gangguan. Selain itu, hidup tanpa tujuan besar juga ngajarin lo buat lebih fleksibel, Pak. Ketika lo nggak terlalu terpaku sama target yang harus dicapai dalam waktu tertentu, lo jadi lebih mudah buat nerima perubahan atau kegagalan kecil tanpa merasa hancur. Hidup nggak akan selalu berjalan sesuai rencana, dan tanpa tekanan yang berlebihan, lo jadi lebih siap buat menghadapi hal-hal di luar ekspektasi. Fleksibilitas ini yang bikin lo bisa tetap waras dan jauh dari rasa keletihan mental. Pada akhirnya Pak, self-care itu nggak melulu soal spa atau liburan mahal. Kadang hal sesimpel berhenti sejenak, menikmati momen, dan nggak terlalu mikirin tujuan besar udah cukup buat menjaga keseimbangan hidup. Hidup lebih santai nggak berarti lo nggak punya arah, tapi lo lebih sadar sama apa yang tubuh dan pikiran lo butuhkan. Dengan begitu, lo nggak cuma terhindar dari burnout, tapi juga bisa menikmati hidup dengan lebih sehat dan bahagia. Makna hidup tidak harus besar, tapi bisa sederhana. Lo pasti sering dengar cerita orang yang mengejar sesuatu yang dianggap besar, entah itu karier gemilang, kekayaan melimpah, atau pengaruh yang luas, Pak. Tapi kadang kita lupa, makna hidup itu nggak melulu soal hal-hal besar. Justru, hal-hal sederhana yang sering kita anggap remeh, bisa punya arti mendalam. Misalnya, ketika lo bantu tetangga yang kesulitan, kayak bawain makanan atau sekadar dengerin keluhannya, lo udah bikin perubahan kecil yang berdampak besar buat orang lain. Makna hidup juga bisa datang dari hubungan yang lo bangun setiap hari, Pak.
Lo mungkin gak perlu jadi orang hebat buat bikin keluarga lo tersenyum atau merasa dihargai. Kadang, momen-momen kecil seperti ngobrol santai sama anak-anak, masak bareng pasangan, atau nganter orang tua ke pasar udah cukup untuk memberikan makna yang nyata. Hidup tanpa tekanan untuk mencapai hal besar justru bikin kita lebih sadar sama betapa berharganya hal-hal kecil ini. Kalau dipikir-pikir, Pak, apa yang disebut besar dan sederhana itu kadang cuma soal perspektif. Buat lo, ngebantu orang tua belanja mungkin terlihat sepele, tapi buat mereka, itu adalah momen yang bikin mereka merasa dihargai dan dicintai. Hal kecil yang lo lakukan bisa jadi punya makna luar biasa buat orang lain, meskipun lo sendiri nggak menyadarinya. Hidup tanpa obsesi buat bikin impact besar justru bikin lo lebih tulus dan hadir di momen-momen kecil yang berarti. Pada akhirnya, Pak, hidup yang bermakna itu nggak harus rumit. Lo nggak perlu mengubah dunia untuk merasa bahwa hidup lo berarti. Cukup dengan jadi orang yang hadir buat orang-orang terdekat, memberi perhatian dan melakukan hal-hal kecil dengan cinta. Hal-hal sederhana itu yang sebenarnya bikin hidup lebih hangat, lebih manusiawi, dan tentu saja lebih bahagia. Jadi, Pak, hidup tanpa tujuan besar itu bukan berarti kita nggak punya arah atau hidup kita nggak berarti. Malah dengan melepas beban dari tujuan yang muluk-muluk, kita bisa lebih fokus ke apa yang benar-benar penting. Menikmati setiap momen, menghargai proses, dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana yang sering kita abaikan. Pada akhirnya, hidup itu bukan perlombaan untuk jadi yang paling hebat atau paling cepat sampai di garis finish, Pak. Hidup adalah tentang bagaimana kita menjalani setiap langkah dengan penuh kesadaran dan kebahagiaan. Kadang, justru saat kita berhenti mengejar sesuatu yang besar, kita bisa menemukan arti hidup yang sejati. Jadi menurut lo, lebih penting punya tujuan besar, atau cukup jalani hidup dengan santai dan apa adanya? Kalau lo merasa obrolan ini menarik, kasih like buat support channel ini, share ke teman-teman yang mungkin butuh dengar ini, dan jangan lupa subscribe biar lo gak ketinggalan bahasan-bahasan seru lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya, Pak. Jangan lupa nikmati hari ini ya.